Selamat datang di pertemuan kali ini. Hari ini kita masuk bab yang pertama, yaitu sifat koligatif larutan. Sebelum kita ke sana, kita harus memahami dulu arti dari konsentrasi larutan. Nah, konsentrasi larutan dalam hal ini dinyatakan dalam tiga macam. Yang pertama ada molaritas, yang kedua molalitas, dan yang ketiga nanti fraksi mol. Nah, kita lihat yang pertama. Molaritas. Nah, molaritas itu adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Jadi dinyatakan M besar. Mol per volume. Berarti ini gram dibagi mr, ini mol, 1000 dibagi volume larutan. Atau kalau dinyatakan dalam persen, berarti molaritasnya sama dengan rho persen dikali 10 dibagi mr. Dalam hal ini rho adalah massa jenis. Oke. Nah, kita lihat contoh tugas di rumah halaman 6 di buku paket. Nah, sebanyak 80 gram NaOH MR40 dilarutkan dalam 450 ml air. MR sama dengan 18. Hitunglah besarnya molaritasnya. Berarti yang ditanya konsentrasinya dinyatakan M. Nah, ini 80 gram. Berarti kita pakai model tipe yang pertama. Berarti kita buatkan molaritas sama dengan gram dibagi MR dikali 1000 per volume dalam satuan mililiter. Nah, masukkan gramnya 80, mr-nya 40 ini. Nah, dikali 1000 dibagi ini 450. Nah, ini boleh kita bagi 2. Nah, ini boleh. Ini sama dengan ini kali ini 200, berarti M sama dengan 200 dibagi 45. Nah, bagikan. Nah, diperoleh hasil 4,44 molar ya. Oke, nah kita lihat yang kesatuan konsentrasi yang kedua. Yang kedua itu ada molalitas. Molalitas itu adalah mol zat terlarut dalam 1 kilogram. Ini pelarut. Jadi ibu tandain di sini pelarut ya. Berarti ini dinyatakan dalam bentuk M kecil sama dengan ini mol 1000 per pelarut dalam satuan gram. Nah, ini dirincikan gram bagi mr kali 1000 per larut dalam satuan gram. Kita lihat contoh soal tugas di rumah halaman 6. Nah, nomor 2. Ada 9 gram glukosa dilarutkan dalam 500 gram air. Nah, ditanya molalitasnya. Ini adalah gram, berarti kita masukkan ke dalam molalitas sama dengan gram dibagi mr dikali 1000 per pelarut dalam satuan gram. Berarti sama dengan, nah kita masukkan gramnya dibagi dengan mr-nya. Nah, mr-nya kita cari dulu. Nah, ibu buatkan dulu di sini ya, boleh. Oke, mr dari C6H12O6. Berarti ini sama dengan 6 kali 12 tambah 12 kali 1 tambah 6 kali 16. Berarti ini 72 ditambah 12 ditambah 6, 96. Berarti ini 84 ditambah dengan 96, 180 ya. Oke, berarti sama dengan 180. Masukkan ke sini. 180 dikali 1000 dibagi pelarutnya. Nah, pelarutnya 500 gram air. Nah, ini sama dengan, nah ini 9 bagi 18, 1/2, ini 20, ini 20, ini dengan ini 1, berarti dapatnya 1/10. Molalitas sama dengan 1/10 atau sama dengan 0,1 molar. Ini molar.
Nah, kita lihat satuan konsentrasi yang ketiga. Nah, yang ketiga itu fraksi mol. Nah, fraksi mol itu perbandingan mol salah satu komponen. Nah, ini dia ya, ini perbandingan salah satu komponen dengan jumlah mol semua komponen. Salah satu dibandingkan dengan semuanya. Nah, diperoleh rumus seperti ini. Nah, kita lihat contoh unjuk kerja yang ada di bukumu di halaman 8. Nah, halaman 8. Nah, katanya ada 9 gram glukosa dilarutkan oleh air. Nah, karena di sini ada pelarut dan terlarut, berarti kita tengok ini glukosa dilarutkan dalam air. Berarti dalam hal ini terlarut adalah glukosa. Berarti terlarut sama dengan glukosa. Ini sama dengan 9 gram, mR-nya sama dengan 180. Nah, pelarutnya adalah air. Nah, airnya itu 90 gram, mR-nya itu sama dengan 18. Oke, kita masukkan. Nah, berarti yang diminta fraksi mol glukosa, berarti X glukosa terlarut. Berarti mol zat terlarut dibagi mol zat terlarut dibagi mol pelarut. Oke ya, ditotalkan. Nah, kita cari dulu molnya ini. Berarti NT sama dengan gram bagi mR. 9 per 180. Ini 1/20. 1/20. 0,05 mol. Oke. Yang ini NP 90 gram per bagi mR. Berarti 90 per 18. 90 dibagi 18 itu sama dengan 5 mol. Ya kan? Oke, kita masukkan sini. Mol zat terlarutnya itu tadi 0,05 dibagi dengan 0,05 ditambah dengan 5. Berarti ini sama dengan XT sama dengan 0,05 dibagi ini dijumlahkan 5,05. Oke, kita cari hasilnya. Oke, diperoleh 0,09. Oke. Terima kasih.